Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi kita dalam catatan Irwan Samunu, channel YouTube. Dan pada hari ini kita akan berada pada segmentasi untuk membahas terkait dengan dinamika yang ada di Kota Bau-Bau pada tahun 2021 dalam perspektif oleh Kepala Bapeda. Kita saat ini telah bersama dengan Kepala Bapeda Kota Bau-Bau untuk melihat lebih jauh terkait dengan apa yang sedang menggeliat di Kota Bau-Bau untuk melihat sejauh mana apa yang dilakukan oleh birokrasi dalam mengelaborasi apa yang menjadi target-target pembangunan Kota Bau-Bau sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Haji A.S. Tamrin MH dan Bapak Laude Ahmad Monianse. Nah, terkait dengan apa yang menjadi dinamika di Kota Bau-Bau pada tahun 2021 ini, kita kan melihat ada 3 program besar yang menjadi core dari pembangunan yang ada saat ini. Bisa digambarkan seperti apa yang dilakukan oleh Bapeda untuk bagaimana menstimulasi sehingga ini bisa sesuai dengan harapan? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa, utamanya Pak Irwan yang saya hormati. Nah, terkait dengan fokus pembangunan 2021, saya kira Kota Bau-Bau yang menjadi bagian integral dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah pusat, tentu dalam melaksanakan pembangunan pastilah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, khusus 2021 karena ini masih terkait pandemi COVID-19 masih belum berakhir, maka sesuai arahan baik kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk 2021 masih fokus kepada 3 hal. Pertama, penanganan COVID-19. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi. Yang ketiga terkait dengan jaring pengaman sosial. Nah, 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi tentu pemerintah Kota Bau-Bau khususnya tahun 2021 melalui Bapeda bagaimana memastikan 2021 ini ekonomi tetap tumbuh, khususnya para pelaku usaha kecil menengah harus tetap survive dan tumbuh dalam bagaimana bisa meningkatkan pendapatan khususnya pelaku UMKM sendiri itu. Itu khusus di bidang pemulihan ekonomi. Di bidang penanganan COVID, saya kira pemerintah Kota Bau-Bau juga konsentrasi dan saat ini 2021 di samping penanganan COVID-nya juga fokus kepada pelaksanaan vaksinasi, utamanya di kalangan para penyelenggara layanan publik. Itu yang menjadi prioritas. Di samping TNI Polri, juga ASN yang terkait langsung dengan penyelenggara layanan publik. Nah, khusus di jaring pengaman sosial, di bantuan-bantuan sosial, di samping juga bagaimana saat ini memutakhirkan data penerima bantuan sosial, juga fokus bagaimana bantuan-bantuan sosial tiba kepada sasaran, tepat sasaran dan tepat waktu kepada yang menerima, tentu di samping sektor-sektor lain, karena walaupun fokus kepada 3 hal tapi sektor-sektor tetap harus juga berjalan, infrastruktur harus berjalan, layanan publik harus berjalan, soal penanganan kriminalitas juga harus tetap dilakukan. Jadi semua sektor harus menjadi perhatian, tapi fokus kepada 3 hal itu. Nah, tadi bicara soal fokus yang pertama terkait dengan pemulihan ekonomi, di mana
titik beratnya itu ada pada UMKM. Bagaimana kondisi UMKM kita sekarang? Nah, tentu UMKM kalau kita mengacu kepada data 2019 hasil kajian Badan Litbang kerjasama dengan LPM Halu, ada 141 UMKM yang aktif di Kota Bau-Bau. Walaupun saat ini juga kami rapat koordinasi dengan koperasi lagi melakukan pemutahiran karena UMKM di masa pandemi ini kan juga meningkat sebetulnya dari hasil koordinasi kami. Karena banyaknya karyawan atau pekerja-pekerja informal di perusahaan besar terpaksa harus diberhentikan mereka, terpaksa harus di PHK. Sehingga mereka mencari usaha-usaha untuk tetap survive, tetap mempertahankan hidup. Nah, ini yang sementara dimutakhirkan. Nah, tetapi terhadap UMKM yang sudah ada ini tentu pemerintah berkepentingan. Saya pemerintah Kota Bau-Bau berkepentingan bagaimana pelaku UMKM ini tetap tumbuh, hidup dan tumbuh. Karena menurut kami UMKM ini adalah salah satu industri usaha yang tahan dalam situasi krisis, termasuk dalam situasi seperti ini. Kita bisa lihat. Bisa di tengah perusahaan-perusahaan besar melakukan PHK, merumahkan karyawannya. Industri UMKM tetap mereka walaupun bertahan dalam situasi ini, tapi mereka masih bisa eksis. Nah, inilah salah satu fokus pemerintah 2021 bagaimana menstimulan, bagaimana merangsang kembali UMKM ini. Bagaimana memastikan fungsi pemerintah, fungsi negara, fungsi pemerintah Kota Bau-Bau menjadi pengungkit pelaku UMKM ini. Sehingga mereka tumbuh, bisa hidup, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan mereka, kemudian ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun di situasi kondisi seperti saat ini. Ini menarik Pak, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa di tengah problem pandemi, di mana perusahaan-perusahaan besar kemudian merumahkan karyawan, justru mereka kemudian inovasi menjadi UKM. Berarti kan tadi seperti yang Bapak katakan, justru UKM kita bukan kemudian menciut, tapi malah bertambah. Dengan adanya ini menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Nah, ini kan tentu mungkin di satu sisi kabar buruk, tapi ada kabar baiknya juga, bahwa jumlah UMKM kita bertambah. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung soal stimulus. Nah, ini kan kita bisa katakan jumlah entrepreneur kita di Bau-Bau ini bertambah. Nah, sentuhan seperti apa kira-kira yang dilakukan untuk bisa mengungkit mereka sehingga bisa lebih bertumbuh lagi dalam era pandemi? Tentu di 2021 dalam rangka mendorong UMKM ini memang pastilah pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Nah, apakah di 2021 masih sesuai atau tidak, ini yang sementara berjalan. Yang pasti kalau kita lihat data 2021, bantuan-bantuan hibah kepada UMKM itu meningkat jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. Tentu ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka mendorong UMKM ini konsisten. Malahan kalau kita melihat 2021 ini pemerintah kota bagaimana mendorong bukan hanya bagaimana mengintensifkan usaha UMKM mereka, tapi kita arahkan bagaimana melakukan ekstensifikasi. Kalau ternyata ini sudah agak-agak sulit dikembangkan, bagaimana melakukan juga jenis-jenis yang lain, kira-kira begitu. Diversifikasi. Nah, begitu. Nah, malah terakhir kalau memang intensifikasinya sudah agak sulit, kemudian ekstensifikasinya sudah agak-agak sulit, bagaimana melakukan mendiversifikasi, bagaimana mencoba membuka peluang-peluang usaha yang baru, membuat ragam yang baru, begitu. Apalagi di Kota Bau-Bau ini sebagai pusat jasa dan perdagangan yang mendapat dukungan interland dari beberapa daerah di belakangnya. Memang peran pemerintah sebagai katalisator memang dibutuhkan. UMKM tidak bisa dilepas sendiri mereka. Harus difasilitasi, tidak bisa dipikulkan suruhnya kepada pundaknya UMKM. Pemerintah, negara, pemerintah Kota Bau-Bau hadir di sana. Nah, sekarang
di samping mereka diberi bantuan peralatan, hibah peralatan untuk mendukung usahanya. Juga pemerintah bagaimana mengusahakan mereka supaya difasilitasi berdagang daring, didigitalisasi. Saya kira di Koperasi UMKM sudah melakukan itu, sudah memulai itu. Bagaimana mendigitalisasi, diajak mereka jualan daring, jualan online di tengah suasana COVID-19 ini. Nah, tentu pemerintah tidak boleh berhenti sampai di sini. Terus harus mengamati, instansi terkait harus mengamati, melihat kembali, mengikuti perkembangan, tidak bisa dilepas. Begitu. Sehingga harapan kita bahwa UMKM sebagai sarana meningkatkan pendapatan masyarakat kita bisa wujudkan. Di sana harapan kita ini.